Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Guru di tema 5 ekosistem. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang komponen ekosistem. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Sebelum kita mencari informasi penting dalam teks non-fiksi, kita pelajari dulu apa itu teks ya. Teks itu dapat dibedakan menjadi dua anak-anak. Ada teks non-fiksi dan teks fiksi. Kalau teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi dibuat sesuai dengan kenyataan. Contohnya yaitu ada jurnal, ada esai, ada karya ilmiah, ada karya sastra, ada biografi. Ini adalah tentang kehidupan seseorang ya. Jadi teks ini semuanya dibuat sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan. Jadi tidak boleh dibuat-buat. Yang kedua yaitu teks fiksi. Kalau teks fiksi ini adalah teks yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Contohnya yaitu ada dongeng, cerpen, dan novel. Teks non-fiksi ini dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi dari teks tersebut. Selanjutnya, menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ya, masih ingat pengertian ide pokok anak-anak? Ya, ide pokok teks itu adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok itu berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Ide pokok itu biasanya terdapat di kalimat utama. Untuk dapat menentukan ide pokok suatu teks, kamu perlu membaca teks tersebut dengan seksama. Menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kalian dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama jika itu merupakan teks lisan. Catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Kata-kata penting, kata kunci itu adalah kata penting. Kemudian yang ketiga, gunakan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Membuat ringkasan teks non-fiksi. Menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks itu namanya membuat ringkasan teks non-fiksi. Jadi teks itu dibuat dengan bagian yang lebih ringkas ya, dengan mengambil intisari atau pokok-pokok pikiran yang ada dalam teks tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan yaitu pertama, kalian harus membaca teks non-fiksi tersebut dengan seksama. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks non-fiksi. Yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, memperhatikan pemilihan diksi atau pilihan kata dan ejaan agar sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Menguraikan informasi penting dalam peta pikiran. Nah, setelah kalian menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi, kita bisa membuatnya dalam bentuk peta pikiran atau dikenal dengan istilah mind map. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasa disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kalian perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran yang telah kalian buat. Jika sudah selesai, kalian bisa lakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sikap tubuh yang tegap ketika presentasi. Yang kedua, adanya kontak mata dengan pendengar. Yang ketiga, penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan. Pemilihan kata atau diksi yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup. Selanjutnya, muatan IPA anak-anak. Kita akan mempelajari tentang pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Apa itu ekosistem? Ekosistem itu adalah
hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, ekosistem itu memiliki dua komponen. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari benda hidup atau makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik itu adalah komponen daripada ekosistem yang terdiri dari benda tak hidup. Contohnya tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Jenis makanan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan itu dibagi menjadi 3. Ada pertama, hewan pemakan tumbuhan yang disebut dengan herbivora. Yang kedua, hewan pemakan daging yang disebut dengan karnivora. Dan yang ketiga yaitu hewan pemakan tumbuhan dan daging yang disebut dengan omnivora atau pemakan segala. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya bisa kalian lihat dari bentuk giginya. Hewan herbivora itu merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan ya, seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian ya. Memiliki gigi geraham dan gigi seri. Itu bentuk gigi hewan herbivora. Kalian sudah pernah Bu Guru jelaskan tentang fungsi daripada masing-masing gigi yang ada pada makhluk hidup ya. Ada gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring yang berfungsi untuk merobek makanan, dan gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang kedua adalah hewan karnivora. Hewan karnivora merupakan kelompok hewan pemakan daging. Kalian perhatikan bentuk giginya anak-anak. Jadi di sini ada memiliki gigi taring yang bentuknya runcing berfungsi untuk merobek daging ya. Kemudian yang ketiga ada hewan omnivora, yaitu kelompok hewan pemakan segalanya, yaitu pemakan tumbuhan dan hewan. Susunan giginya itu lengkap anak-anak, ada gigi geraham, ada gigi taring, dan ada gigi seri. Dan yang keempat itu ada hewan insektivora anak-anak. Hewan insektivora ini adalah hewan pemakan serangga. Cirinya yaitu hewan insektivora ini memiliki lidah yang lengket dan panjang agar bisa menarik serangga untuk dimakan. Selanjutnya daur hidup hewan. Hewan itu selama hidupnya akan mengalami metamorfosis. Ada hewan yang bermetamorfosis dan ada hewan yang tidak bermetamorfosis. Hewan yang bermetamorfosis dapat dibedakan menjadi 2. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, di sini metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis yang dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetes dan bentuk dewasanya. Jadi ada perbedaan anak-anak. Kalian lihat nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa ini kemudian bertelur. Setelah bertelur akan menjadi larva atau jentik, bentuknya seperti ini. Setelah itu akan menjadi pupa anak-anak. Ini lihat kalian bentuknya pupa. Kemudian menuju ya dari nyamuk ini akan keluar dari pupa, menjadilah nyamuk dewasa. Nah, jadi terjadi perubahan bentuk yang sangat berbeda. Yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Itu dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan hewan dewasa ya. Kalian lihat di sini ada belalang dewasa, sayapnya sudah sempurna, kemudian menjadi telur, setelah itu menjadi nimfa tanpa sayap, kemudian ada nimfa bersayap. Yang selanjutnya juga nimfa bersayap dan akhirnya menjadi belalang dewasa. Jadi bentuk tubuh hewan muda yang tidak terlalu berbeda dengan hewan dewasa ya. Itu hewan namanya mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ini adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi contohnya adalah kucing. Tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Lagu bertangga nada mayor, Bu Guru sudah pernah menjelaskan ya. Jadi lagu bertangga nada mayor itu memiliki lagunya bersifat optimis dan penuh keyakinan, dinyanyikan dengan riang gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. Diawali dan diakhiri dengan nada do. Terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. Jarak interval nadanya, ini masih juga banyak yang salah anak-anak ya. Jadi interval nadanya adalah 2,5, 3,5 atau 1,1,5, 1,1,1,5.
Ini contoh lagu bertangga nada mayor, Maju Tak Gentar yang diciptakan oleh C. Simanjuntak. Silakan kalian pelajari sendiri. Selanjutnya, lagu bertangga nada minor. Ciri lagu bertangga nada minor yaitu lagunya bersifat sendu, sedih, dan hikmat. Interval nadanya berjarak 1/2, 1/1, 1/2, 1/1 ya. Nah, ini kelebihan satunya lagi satu ya, 1/2, 1/1/2 dan 1/1 ya. Urutan nadanya dimulai dengan nada la ya dan diakhiri dengan nada a atau e mi ya. Nah, contoh lagunya yaitu lagu Mengheningkan Cipta yang diciptakan oleh T. Rawit. Silakan kalian pelajari sendiri lagunya ya. Menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor itu bisa dengan iringan alat musik. Lagu dapat dinyanyikan dengan iringan alat musik, baik itu ritmis atau melodis. Alat musik ritmis itu adalah alat yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis dimainkan dengan memperhatikan ketukan lagu, contohnya yaitu gendang, triangle, marakas, dan tamborin. Alat musik melodis itu adalah alat musik yang melantunkan melodi, contohnya seruling, pianika, gitar, biola, dan piano. Letak geografis Indonesia. Kalian masih ingat letak geografis itu adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kalian lihat di sini peta Pulau Bali. Kalian lihat di sini ada bagian-bagian dari peta, ada judul peta ya, tapi tidak kelihatan di sini. Ada skala peta, simbol dan legenda pada peta, ada inset, ada garis astronomis, ada juga petunjuk arah. Nah, agar lebih mengetahui fungsinya, kalian bisa lihat di buku Bupena halaman 83. Kenampakan alam pada peta. Pada peta itu terdapat kenampakan alam yang terdiri dari samudra atau laut, sungai, danau, rawa, sungai, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Nah, ini kalian bisa lihat simbol atau warna yang ada pada peta. Kalian silakan dipelajari dan dibaca dengan baik. Simbol misalnya untuk jalan, batas negara, tanda strip, kemudian batas provinsi, pelabuhan, kemudian ibu kota provinsi, sungai, danau, bagaimana bentuknya, gunung berapi, gunung tidak berapi ya. Silakan kalian baca sendiri. Peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan dari tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian baca Sumpah Pemuda yang ada di sebelahnya ya. Silakan dibaca sendiri ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara yang pertama saling menghormati dan menghargai. Yang kedua menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat, bergotong royong, melakukan berbagai kegiatan, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah, menolong tetangga yang mengalami musibah, dan memiliki rasa toleransi antar sesama. Di sini ada 3 tokoh pendiri indisi partai. Di antaranya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Dewas Dekar, dan Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan tokoh yang berusaha untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Usaha mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia salah satunya dapat kita lakukan dengan mempersatukan NKRI, berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan persatuan, keutuhan bangsa tetap dapat terjaga. Nah, demikian anak-anak penjelasan Bu Guru di tema
5 kali ini mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Kita bertemu lagi di subtema 2 ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Jika tidak paham silakan dibaca buku bupenanya ya. Akhir kata Bu Guru tutup dengan Pak Ramo Santi Om, Santi 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 Om.